Selamat malam Pak Agus dan teman-teman. Nama saya Violensa dengan NIM 37 akan menjelaskan mengenai tugas akhir Business Data Science terkait Google Colab. Sebelum saya melakukan pengerjaan di Google Colab, saya mencari datasetnya dulu yaitu di Kaggle. Nah, saya telah menemukan datasetnya terkait Cinema Ticket. Kenapa saya memilih dataset ini? Karena kategorinya sales forecasting, ada data historis, data berbasis waktu, dan variabelnya mempengaruhi penjualan. Nah, jadi langkah pertamanya yaitu kita harus upload file, lalu langkah selanjutnya kita harus import tools. Di sini kita memakai Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, pada slide ini juga tertulis DF. DF ini adalah singkatan dari data frame. Langkah kedua yaitu data loading. Ini digunakan untuk membaca data, penanganan awal, untuk menampilkan data awal, serta jumlah baris dan kolomnya. Import Pandas. Ini digunakan untuk membaca, merapikan, dan menganalisis data kita. Try ini digunakan kalau misalnya ada error atau kesalahan, kita masih bisa lanjut ke bagian selanjutnya tanpa program ini benar-benar error. Untuk bagian DF PD read CSV digunakan untuk baca file Cinema Ticket. Display DF head ini digunakan untuk memunculkan 5 baris pertama dari data kita. Untuk print DF shape ini digunakan untuk memberitahu jumlah baris dan kolom kita. Lalu untuk menangani kalau misalnya kita salah tulis nama atau filenya belum ke-upload, bisa ditambahkan except file not found error. Except exception SE digunakan sebagai plan C yang bantu nangkep semua jenis error yang bisa muncul. Data exploration. Nah, di sini kita bisa melihat isi data, jenis data, cari tahu ada data kosong atau enggak, lalu melihat pola. Misalnya bulan apa yang kira-kira filmnya ramai. DF shape. Ini digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom. Yang kedua itu DF types. Ini digunakan untuk melihat tipe data tipe kolom. Lalu untuk descriptive statistik digunakan untuk mencari tahu count, mean, max, standar deviasi, dan lain-lain. Unique values and frequency itu digunakan untuk mengambil semua kolom yang isinya ada kata-kata atau kategori untuk mengetahui nilai apa aja yang ada lalu munculnya berapa kali. Untuk bagian missing value percentage digunakan untuk mengetahui berapa persen data yang kosong. Kemudian Matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Untuk correlation analysis digunakan untuk cek hubungan antar angka. Langkah keempat yaitu data cleaning, digunakan untuk membersihkan data supaya lebih rapi, valid, dan siap dianalisis lebih lanjut. Missing value digunakan kalau misalnya kita punya kolom yang datanya hilang, dan diatasi dengan median supaya datanya valid. Yang kedua yaitu outliers, digunakan kalau misalnya nilainya sangat jauh dari sebagian besar data. Misalnya, angka penjualan itu melonjak tinggi dari yang biasanya. Ini digunakan metode IQR, atau interquartile range untuk mendeteksi outliersnya. Karena ticket use itu harus bernilai positif, maka kita pakai ABS untuk ambil nilai negatif menjadi positif. Data wrangling digunakan untuk mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Yang pertama, kita mengubah tanggal ke format yang benar supaya bisa diproses lebih lanjut atau lebih mudah oleh komputer. Kedua, kita membuat fitur baru dari tanggal. Di sini ada kolom baru yang menunjukkan tentang hari dalam seminggu. Yang ketiga, yaitu kita menangani kolom kategori. Jadi kan kategori itu misalnya ada film code sama cinema code. Itu diubah menjadi angka supaya lebih mudah diolah. Yang keempat, yaitu skala angka. Misalnya ada angka yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi supaya setara skalanya, pakai standard scaler. Yang terakhir yaitu membuat fitur baru. Misalnya membuat fitur dari data yang sudah ada. Nah, langkah keenam yaitu terkait data analisis. Nah, di sini kita menggunakan standard scaler untuk mengetahui distribusi penjualan dan harga tiketnya. Yang kedua yaitu tentang pola berdasarkan waktu. Jadi di sini tertulis total sales sama week-nya seperti day of week, week number, dan juga is weekend. Korelasi antar fitur numerik. Seperti untuk melihat hubungan antara dua fitur.
dari angka -1 sampai 1. Grouping data berdasarkan kolom yang tersedia atau data yang kita punya. Misalnya di sini adalah grouping data berdasarkan film code dan cinema code. Di sini kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk memunculkan visualisasi tersebut. Kita memunculkan visualisasi data terkait distribusi harga tiket. Yang kedua, visualisasi tentang harga tiket dan fitur lainnya. Yang ketiga, mengenai box plots, itu digunakan untuk visualisasi data harga tiket berdasarkan hari dan bulan. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data terkait distribusi penjualan total dan hubungannya dengan kapasitas. Visualisasi data ini kita bisa tentukan judul, kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya mau seperti apa. Langkah ke-8 yaitu terkait fitur engineering. sklearn digunakan untuk memilih 5 fitur relevan atau yang terbaik. F-regression digunakan untuk menghitung hubungan linear antar fitur dan target. Fitur yang tidak berkorelasi akan dibuang. Lalu untuk memilih data yang terpilih menggunakan df-selected dan display df-selected head. Ini termasuk langkah pertama sebelum kita membangun model machine learning. Terbagi menjadi dua, yaitu training set dan juga test set. Ini ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Itu digunakan untuk latih model bagi yang X-train. Kemudian untuk X-test itu digunakan untuk uji model. Y-train itu digunakan untuk target variabel sesuai dengan data pelatihan. Y-test itu digunakan untuk target variabel sesuai data pengujiannya. Langkah selanjutnya yaitu data training, digunakan untuk memprediksi nilai angka atau outputnya. Yang paling dasar adalah linear regression, ridge, dan lasso regression. Jadi ini menunjukkan stabil kondisinya. Di sini kita juga menggunakan decision tree, random forest, dan juga support vector regression. Langkah selanjutnya yaitu model evaluation, digunakan untuk mengetahui kira-kira model yang dilatih itu bisa nggak memprediksi data. Langkah pertama ini terkait tes data atau uji data. Menggunakan X-test, mean absolute error digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata perbedaan antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya. Ini digunakan untuk ukur kesalahan, misalnya jika prediksinya jauh dari nilai yang benar. Root mean squared error, ini dapat menggambarkan kesalahan rata-rata dalam satuan yang sama dengan data yang asli. R-squared digunakan untuk mengetahui berapa besar presentasi variasi dari data yang dapat dijelaskan oleh model. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.